gue lihat kan lo punya entusias atau apa namanya ya? eh, apa ya? Mungkin hobi juga, mungkin juga Hmm, apa ya jatuhnya? Ya intinya kan minat-minat. sangat minat yang sangat beragam ini kan Andika kan. Minat yang sangat beragam dan gue lihat lo di situ apa namanya? Berkaitan erat juga dengan sepak bola, dengan jersey, dengan akhirnya kalau sekarang ke fotografi bahkan sampai ke apa sepeda atau apa segala macam. Bisbol enggak ya ini kayaknya. Terakhir tuh cuman polo air. Oh pola air ya. Polo air. Oh Tapi Panggalan kebetulan masih Mas ya. Polonya agak susah jadwalnya, jadi agak. Panggalan Polo tuh air, Panggalan masih apalah ya. arti polo air tanpa Mas Polo kan? Oh. Iya kan? Apalah arti main polo air tanpa Mas Polo? Bukan Ya air iya susu dong, dibalas dan dengan air tuba bukan ya? Air susu dibalas dengan bukan air lebih supply gitu bukan air. ya? Iya, air supply dibalas air supply dibalas air Jordan. Gue suka nih Aduh. kalau kalau kayak gini-ginian tuh malah nih kak suka Iya banget iya tuh. iya iya. Nah itu balik lagi ke tadi yang itu entusias itu Antusiasme, antusiasme. antusias. Antusiasme tuh sebenarnya hal yang menggerakkan lu tanpa lu ngerasa itu jadi sesuatu yang berat, ngerti gak sih? Mhm. No, makanya gue pernah, ini balik lagi, gue sering nulis, sering apa. Gue bangun pagi tuh cuman buat dua hal, gue bilang gitu. Buat akad nikah sama main bola. Oke Sangat kan? mantap, sangat Mantap, mantap. ya kan? Coba lo disuruh kerja pagi-pagi, apa nggak dumel? Apa nggak Iya. sebel banget kan? Kayak, Eh, nah itu sih maksud gue, kan ada beda kondisi ya. Gila, lo bisa loh. Gue bisa banget tuh dari malam, misalnya besok nih pagi mau main bola. Gue bisa tuh, gue siapin dulu, rapihin dulu, eh, cek dulu kaos kakinya. Karena gue kayak emang menunggu momen itu datang kan. Karena emang lo, Iya. wah gitu ya. Ya Sampai gue gue selalu besok pakai jersey apa gitu kan? Main iya mana nggak nih? apa-apa dong, ya kan emang seru Iya. aja gitu. Nah gue tuh Ah, orang yang selalu pengen ada di lingkungan kayak gitu. Jadi gue harus merasa seneng, merasa uh, happy gitu ngerjainnya gitu, bukan karena mhm. apa ya, ya untungnya dan bisa jalan gitu maksud gue. Makanya waktu awal ya main bola, terus main bola suka sama olahraga, sports, terus akhirnya kerja awal juga jadi apa ya jurnalis olahraga juga. Ya gue Lo merasa awal di 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 Trans 7 kan olahraga langsung ya? di Sport 7 waktu itu jadi Oh, kayak langsung ya di nulis sportnya berita, ya? Wih, pas banget. liputan, ya, ya kayak gitulah. Jadi maksud gue apa ya, ya bersyukur aja sih bahwa uh, bisa 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 selaras intinya gitu. Hmm. Uh, Kayak ini gini, hal-hal yang nggak diajarin di sekolahan lo nggak mungkin kan diajarin di sekolahan. Del Piero dua tahun sama siapa? Iya, iya, benar-benar. Sama Inzaghi itu kan nggak, tapi lo common kan Alem lo. Boxic kok nggak salah. Alan Boxic itu kan nggak diajarin Heeh, di sekolahan kan, nggak diulang, tapi benar. lu cari tahu, lu tahu dan keinget sampai sekarang, berarti kan itu lu menaruh minat sama itu gitu. Nah maksud gue ya waktu itu gue merasa bersyukurnya kayak kerja gue lagi menjalani hobi gue aja sih, gue berpikirnya kayak gitu. Hmm. Nah akhirnya kemana-mana tuh, ya beberapa momen kerjaan juga ngurusinnya olahraga ya alhamdulillah. Nah terus kalau misalnya kayak hmm, akhirnya punya pendapatan sendiri, terus waktu itu sempat kayak ada momen ya bisa belum ada kewajiban deh gitu, ya udah larinya ke baju bola ya, emang yang bisa spendingnya ke situ, ya sah aja Eh, kan, iya, iya. daripada main-main velg, atau gue nggak se ekstrim itu. Tapi lu tuh dulu main-main pelek kan? Main-main pelek Waduh. mobil juga kan? Lagi kuliah-kuliah itu kan? Kalau diinget-inget sekarang ngapain nih, ngapain sih, apa Iya. coba, ngapain lah. Nah, salah satu kan tadi ngomong jersey itu kan. Nah, kalau ini sekarang jersey Fiorentina belakangnya apa? Batistuta? Apa Rui Costa? Widih, ngeri. Ini tahun berapa nih kak ya? Tahun 96, kalau dari 96. patchnya 96 berarti juta. Widih.
Ini tadi Ini gue tadi mau nyari jersey Juve, Ox, tapi nggak ketemu. Terus akhirnya ya udahlah yang medio-medio Itali kan gue menghormati Mr. Ox. Dari iya. 90-an ini gue tadi kelewatan aja gue liat, wah Fiorentina ini 90-an ya udah gue pakai aja lah. Iya, harusnya Jadi lo pakai Juve atau Davids gitu gue tadi loh. mau pakai Edgar tapi tadi Davids. gue mau pakai Juve. Tapi kan sekali lagi gue orang yang percaya alam pun berbahasa, ngerti nggak lo? Jadi Wih, di ketika pas gue buka lemarinya kok langsung ke Fiorentina, gue bilang gitu. Gue jadi kayak mungkin ini salah satu cara untuk menyampaikan ke Ox bahwa apa kayak striker keren itu cuma bukan Del Piero doang loh, gue gitu doang. Tapi gue sakit kok ngeliat Batistuta gitu. Ngeri. Di Shuto ya, gue Shuto lo. Tapi kalau lo pakai Oxgar Davids, gue nangis ngeliatnya si Andika. Oxgar Davids. Iya, gue nangis ngeliatnya sekarang. Ini salah satu momen emasnya Serie A lah. Kan gue juga besar di era itu. Dan lo sangat Milan kan waktu itu kan? Enggak, biasa aja. Enggak, lo kayak Milan banget waktu itu Andika. Chicago Bulls gue. Dan lo sempet nangis kok pada saat Milan kayaknya tersiok-siok gitu nangis. Enggak Terus kakak cedera juga nangis. Enggak ada. Kan lo nangis terus pokoknya. Gue Chicago Bulls. Sorry. Jadi biar bisa ngatain semuanya. Kenapa sih lo sangat merahasiakan itu Andika? Enggak. Nah, ini menarik. Enggak, lo sangat merahasiakan. Kayak orang ditanyain, lo dukung Prabowo apa dukung Jokowi? Nah, lo kayak gini nih. Nah, gue bukan penggemar klub sepak bola, gue penggemar sepak bola. Ngerti nggak? Tapi kan ada satu kan, pasti satu klub yang... Nggak ada. Bukan yang nggak ada. Mungkin ya gue suka waktu itu lihat Milan karena mungkin ya sesimpel kayak lu misalnya nonton bola sekarang yang lagi paling keren Bayern Munchen lah misalnya gitu atau Liverpool. Lu cuman ngeklik di situ doang momennya gitu. Tapi kalau lo jadi pendukungnya Liverpool Munchen saat itu yang kalau gue sih enggak. Ya mungkin waktu itu momennya pas lagi Milan keren misalnya gitu. Tapi gue nggak merasa gue fans Milan yang gimana-gimana, biasa aja. Tapi lu Milan banget kan sebenarnya kan? Enggak ya? Enggak. Nah, yang menariknya tadi apa? Yang menariknya apa tadi? Yang menariknya? Ya gue penggemar sepak bola, jadi gue bisa... Nah, ini yang Indonesia banget menurut gue ya. Kalau lu penggemar Milan, lu harus benci atau nggak suka sama Inter. Gue bukan orang yang kayak gitu, ngerti nggak lo? Iya. Gue suka juga Inter. Misalnya gue ada suka Baggio di situ, ada suka Zanetti. Gue bukan orang yang kayak gitu. Iya, gue nggak bisa digituin. Gue orang yang banget nggak bisa digituin. Tapi kalau ini pemain yang paling menurut lo dari awal lo tahu sepak bola deh sampai terakhir sekarang. Kalau nih balik lagi, kalau misalnya dari experience bukan ya, kalau dari nonton misalnya, kalau skill, gue mungkin suka Zidane, mungkin kayak one of kind kan, kayak gila siapa yang bisa secara apa ya, secara gaya main tuh seelegan itu ya menurut gue. Iya, indah gitu, indah banget. Indah gitu, lo kayak main bola kok kayak nari gitu maksud gue. Dan efektif gitu ya. Tapi kalau misalnya dari skill atau kayak gila kok bisa kayak gitu ya, mungkin kayak Ronaldinho gitu. Gue itu gila sih kok bisa apa nih orang gitu. Terus kalau ngomong loyalty misalnya, ya gue suka Maldini kayak gitu. Atau kayak dari awal ya. Sama Gerrard gitu ya. Iya, sama orang-orang yang underrated menurut gue kan kayak back gitu. Gue main bola, gue jadi respect sama back. Gitu, jadi kayak wah keren sih. Lo bisa apa? Kelihatan keren tapi lo jadi back gitu. Itu kan nggak gampang. Iya. Betul. Itu gila sih. Yang disorot itu kan kalau nggak playmaker, kalau nggak ya striker sekalian biasanya kan. Ox kalau baru main sama orang ketemu gitu kan, lu back itu berarti penghargaan apa diskriminatif? Iya, diskriminatif sih. Diskriminatif kan, tiba-tiba lu suruh back apa sih? Bukan karena lu dianggap jago atau biasanya gitu kan? Iya, lu back aja deh gitu. Apa nih kayak udah mengkotak-kotakan gitu. Nah, jadi gue kayak gitu. Tapi kalau misalnya soal pribadi, gue salah satu yang gue apa ya kayak punya momen gitu lah, itu Aples Gideon Tecuari. Wih, gue kan dulu, lu pernah ngomong kan? Pernah gue tulis juga. Terus gue pernah sekolah bola kan SD kelas berapa ya, kelas 4 gitu, kelas 5 lupa gue di
Pelita Pelita Lebak Jaya. Bulus. Nah, jadi kita kan mainnya siang tuh, latihannya siang, biasanya habis itu latihannya si tim seniornya. Nah, kita nontonin tuh. Kurniawan, waktu itu kan juga kayak keren-kerennya tuh si Pelita. Ansyari, ada atau Aples. Jadi sebenarnya itu kan kayak bercandaan kita kan, Aples bang. Jadi kayak, ya gitu kan, perawakannya apa lo kayak gitu. Serem atau gimana gitu ya. Nah, yang gue ingat tuh bercandaan teman-teman, Aples tuh bola sedengkul bukan ditendang tapi disundul sama dia. Jadi maksud gue, dia bukan orang yang keren karena skill-nya, tapi karena apa ya, bravery-nya dia, kayak keberaniannya, terus ya kayak gitulah, sikap-sikap kayak gitu. Jadi kayak gue, terus ada satu momen gue pernah pas pulang, gue kan dari Lebak Bulus ke arah Ciputat, dia mungkin ke Sawangan, kita satu angkot, pakai celana pendek pak, pakai betisnya buset tuh, di kalau ketok bunyinya kayak ting gitu kali. Gitu. Ngeri pak. Gila. Ya maksudnya, Terus ya itu kan gimana? nggak bisa. Itu kan nggak, bukan momen yang bisa lo bikin kan. Akhirnya kenapa gue akhirnya jadi punya, Benar. ya kenapa Aples ya? Gue sih ngerasa gue punya cerita aja sama dia gitu. Lo nggak bisa tiba-tiba ngomong, wah gue suka sama Van Nistelrooy karena gue angkot gitu kan, nggak gitu, nggak relate gitu. Iya maksudnya gitu kan. Angkot lagi. Iya makanya nggak bisa cerita-cerita kayak gitu. Nah maksud gue itu gitu. Tapi kalau pemain Indonesia berarti Aples gitu ya tadi ya, Nika ya? Ya untuk uniqueness-nya tuh Aples lah gue. Dan gue orang yang nggak, gue bukan orang yang kayak ada satu idola nih, terus kita idolakan bareng-bareng. Gue bukan orang gitu, gue kayak nyari yang lain senengnya. Ya yang agak berbeda ya gitu ya. Kan Iya. pasti kan di momen itu kan Kurniawan pasti kan yang dilihat kan. Ya Kurniawan gue respect, maksudnya idola juga, cuman ya udah, ini idola semua orang gitu, kayak nggak ada yang istimewa lagi. Tidak ada yang istimewa lagi ketika lo mengidolakan Kurniawan, ya itu common, lo semua orang pasti suka gitu. Iya. Bener gak? Lo Gue merasa pernah jadi main bola bareng sama mereka itu nih kan? Lo kan pernah main bola bareng sama mereka kan? Oh iya, itu beberapa tahun gimana? kemudian. Kayak ya ini lucu lah, maksudnya jadi kan dulu gue mungkin sempat bukan latihan, terus kita nonton dia jadi waktu itu pas jadi pemain pro, terus berselang bertahun-tahun, ya itu gue jadi kerja di TV, jurnalis sports, terus ya udah bisa ya harus ngeliput timnas, harus apa, berkenaan sama ya kayak terakhir kan sama Bang Ian Tumena sama Imran Humaruri, ya kerja bareng di studio gitu, jadinya ya gue as a apa namanya, ya TV broadcasternya, dia jadi ya pengisi acaranya kayak gitu, ya akhirnya bisa kayak gitu. Ox itu proses yang natural juga sih, gue kayak nggak gimana ya, maksa-maksa atau ya makanya itu tadi gue misalnya ada tugas meliput timnas gitu, gue nggak merasa itu sebuah pekerjaan waktu itu, jadi kayak ya emang gue suka kan? Iya emang gue ya tertarik gitu, terus disuruh ya udah, jadi nggak effort lah intinya gitu kerjanya. Ada hal pendukung lagi kan, salah satunya kan di jersey sepak bola, dan gue lihat kan lu sangat apa ya, bisa dibilang kolektor juga kan gitu. Yang mau gue tahu itu sekarang punya jersey berapa banyak kan Ici? Nggak sih, kalau gue nggak ngerasa kolektor atau ngoleksi yang serius-serius banget sih sebenarnya. Kayak ya itu semua berdasarkan minat aja awalnya gitu, terus kemudian pas udah kerja ada penghasilan, terus akhirnya ya udah bisa beli gitu. Cuman ya dulu sih motifnya kayak cuman buat penasaran aja gitu, kayak udah punya udah gitu, kayak oh gini rasanya gitu. Itu yang pakai pendekatan beli gitu loh, jadi cuma sekedar kayak ya udah kalau lo ada uangnya ya lo bisa beli, bisa punya. Nah tapi abis itu geser sih ke hal yang lebih ada historinya, misalnya kayak terakhir tuh waktu gue ngeliput AC Milan Glory lawan apa sih waktu itu ya, kayak macam PSSI All Star gitu lah. Nah terus gue ngeliput ngobrol sama Fahri Husaini, dikasih aja gitu terus baju yang bekas dia pakai gitu. Nah terus itu yang hal-hal kayak gitu yang menurut gue kayak lebih ada
ceritanya. Akhirnya sekarang sih lebih yang gua keep yang lebih punya cerita aja gitu. Tapi total berapa jersey lo? Kalau waktu lagi gua ngomong apa lagi seberingas-beringasnya waktu itu kayak wah ada Nesta Apa? Lazio, wah Ah, kayak langsung Milan Sente, Boban, wah Boban iya. nggak ada Milan Sente siapa Shevchenko misalnya gitu. Wah, langsung. Jadi pas di momen-momen itu tuh kayak agak-agak gelap mata tuh sampai 600 kali ya. Berapa? 600-an dulu tapi Anjir. enggak tapi kan Kalau sekarang enggak usah jauh udah berkurang. turun. Turun udah turun udah kurang jauh berkurang. 200 gitu ada sekarang. Ya mungkin lah more or less gitu. Dan lebih Tapi ini lo aja masih sih. masih Dulu tuh gue masih lo sebego-begonya hitungin sampai gini gitu. loh. Size-nya S gue beli, M gue beli, ya udah segitu Iya, aja. gila, Apa ngeri coba? banget. Enggak, tapi kayak nggak ada meaningnya jadinya. Akhirnya kesini kan ya udahlah. Akhirnya baru ngapain sih gitu. Ya emang harus melalui proses itulah semua. Tapi lo udah pernah ke toko jersey yang yang di London itu Andika, yang katanya Classic football shirt. iya iya itu. Udah. Itu lo gelap mata dong gitu. Enggak, justru kan banyak juga di sini. Ya paling rare Oh. apa sih? Coba sebutin. Bisa lo dapetin asal ada uangnya di sini. Oh gitu ya. Lah iya, sekarang intinya kalau lo ada Yang 100 tahun gitu. banyak, bisa dicari maksudnya. Akhirnya kan gue tahu, Gitu. gue udah sempat punya misalnya kayak Holy Grail-nya jersey bola, misalnya apa sih? Milan Sente long sleeve misalnya. Gue udah pernah punya. Shevchenko sampai dipigurain kayak gitu, gue taruh di ya terus ya apa? Itu kayak cuman lebih Sampai ada tanda tangannya loh, Maradona itu loh. Gila. iya, tapi itu kan gue beli udah. Jadi nggak buat gue pribadi nggak meaning apa-apa. Biasa Hmm. aja. Maksudnya kalau lu Cuma punya uang segitu lu bisa beli juga. Udah. Sesederhana hmm, itu. bukan dari segi ini ya, dari segi memang lo fans mati-matiannya Maradona juga gitu ya. Enggak, biasa aja. Nah, justru yang makin di sini yang makin gue kayak rasa punya histori ya itu. Gue punya matchnya Kiat Tisuk Senamuang, Thailand. Itu nyari Ziko-nya. gimana? Lo dapet dari mana nih kak? Nah, itu dari Bang Imran. Bang Imran dulu nge-swap jersey-nya waktu pertandingan 2002 atau 2000 sama dia. Bang Imran Nahumadari kasih ke gue. Dicuci, udah dicuci tapi kan. Udah cuci. Uh, Ya nggak cuman gitu. maksudnya Terus ada ya tangan dia juga. ada waktu itu Ada akhirnya tangan Kiat Besok Seramongi juga. gue punya jersey-nya dulu. Gue punya jersey-nya dulu, terus habis itu gue ketemu, terakhir yang waktu dia jadi pelatihnya Thailand ke Indonesia, SEA Games kalau nggak salah, ya udah gue ketemu. Nah gue bilang ya, gue orang yang dulu patah hati sama dia kan, dalam pengertian, Iya, iya. ya dia musuhnya Indonesia banget lah gitu. Dia ya ya seneng sih dengar cerita, tapi gue dalam konteks maksudnya tetap idola sih, keren sih menurut gue gitu, secara skill, secara apa. Nah, Tapi lu, hal-hal yang kayak gitu sih yang gue dapetin dari olahraga ya. Maksudnya sebenci-bencinya atau lo mengidentifikasi dia sebagai musuh, tapi ketika di sports tuh ya musuh ya once lagi di pertandingan aja. Ketika emang udah selesai, terus dia emang ternyata lebih hebat, lebih kompeten, ya lo harus angkat topi lah, harus angkat kredit, lo emang lebih keren sih. Jadi gue sempat ngobrol kan sama Kate juga. Jadi ya gue dari orang yang kecewa, tapi gue sangat ya respect banget sama dia, dari attitude, dari apa ya sportsmanship-nya dia gila sih. Bahkan menurut gue level Asia Tenggara dia nomor 1 kali ya, iya benar. yang harus dijadiin role model. Inilah paling rare menurut lo tuh jersinya yang mana Andika waktu itu? Atau sampai sekarang nih, sampai sekarang? Kalau gue pribadi akhirnya gue seneng, gue punya Pelita Jaya 97 yang pakai kan Ansyari, Kurniawan. Justru yang paling sulit dicari akhirnya sebenarnya yang lokal-lokal ini ya. Lah ya iya, sekarang kalau gue punya Asia uangnya, gue mau Tenggara. cari di mana? Iya kan? Belum tentu ada barangnya. Sama kalau Mika. kayak misalkan Gerard itu kan biasa banget kan ya? Ya intinya lo ada uangnya lo bisa beli. Nah kalau sekarang gue ada misalnya timnas Ansyari Lubis 96 Mikasa yang waktu finalis Senayan lawan
Thailand itu. Nah, gue ada Iya, juga. iya. Atau yang rare lagi, satu lagi yang Bima Sakti yang waktu gol Dari jauh. bukan gol insiden sepak bola gajah Oh iya 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 Indonesia. iya. Nah, itu match win-nya dia juga waktu jadi kapten. Anjir. Nah, itu Lu udah ada tuh. gue ada. Nah, gue nggak tahu tuh berapa orang yang udah pernah coba nawar itu gitu. Nah, maksud gue tidak menilai itu untuk apa ya, pakai kacamata uang sih gitu. Gue nggak ngerasa Ah. gue menghargai itu sebagai uang. Menurut gue emang ini. Iya, paling sulit justru malahan yang kayak gitu ya, yang kayak Asia Tenggara sih, kayak Senamuang, Iya iya. lagi era-era SEA Games, yang waktu kita final kita kalah kan. Iya. Itu SEA Games apa itu ya? SEA Games ya bener ya, Nika ya? SEA Games Tiger. Jakarta kan? Tiger Cup ya? Uh-uh. Yang 97. Gue akhirnya menghargai hal-hal yang lebih punya sentimental value aja. Nah terus kalau yang kayak Maradona gitu-gitu nih Kak? Oh itu kan beli. Gue beli. Gue belum pernah ketemu Maradona. Belum pernah minta langsung. Oh enggak, justru nilai ininya kurang Nggak ya, karena ada. lu Iya, beli aja. lo cari ke eBay tanda tangan Biasanya. Maradona banyak, masih banyak. Tapi itu termasuk yang memang itu tanda tangannya dia. Oh iya, kan ada istilahnya certificate of authenticity gitu. Jadi kayak bukti keasliannya gitu. Cuman kalau gue sih nggak, ya gue nggak ketemu orangnya, lo bilang asli ya terserah aja, asli gitu. Iya. Yang berkesan yang memang ketemu orangnya, bahkan Iya, ngobrol, dapat lepas ceritanya. dari keringatnya dia gitu kali ya. Iya, Masih ada atau paling keringatnya nggak dia terus terus. ada cerita atau apa gitu sih. Nah, menurut gue kan fotografi ini Nah, salah satu yang menarik juga nih gue lihat nih. Jadi lo di situ bukan hanya hobi, bahkan lo bisa menghasilkan ya dengan fotografi itu. iya, tapi nggak jadi. Nah, balik lagi, gue nggak menjadikan itu objektif gue. Tapi ketika waktu momen kan gue ya udah gue foto, terus untuk kepentingan misalnya kayak gue seneng fotoin anak-anak, terus gue taruh di Instagram, terus sampai akhirnya terus ada permintaan ya, maksudnya kayak Dik fotoin dong, gue ada ini, Dik fotoin dong ada ini. Nah, terus supaya ada batas yang jelas bahwa ini gue mengerjakannya juga dengan standar gue dan ada kewajiban secara take and give, ya dia akhirnya gue bilang ya udah nih as a pro ya gitu, maksud gue gue nggak matok harus gini. Akhirnya sendiri gue naruh standar gue tinggi, dia juga gue ada kewajiban gitu, intinya gitu, ada hal yang harus gue penuhi gitu aja sih. Tapi gue nggak merasa itu jadi kayak gue harus cari duit dari sini, enggak sih, nggak pernah. Gue ini project pertama gue tuh motretin anaknya temen gue, Aryo namanya, lahiran persalinan. Jadi bener-bener. Lu masuk ke dalam gitu? Ya waktu itu enggak, karena kan normal ya. Dan gue waktu nanya sih, balikin ke dia, gue mau ambil apanya nih? Kalau gue sih saranin estetiknya aja. Jadi hal-hal yang indah yang gue ambil, bukan sesi roughnya ya, kayak bukan sesi kasarnya yang kan. Terus dia masuk soal itu sih. Gitu. Tapi maksud gue terlepas dari itu, ya bayangin aja di ruangan itu berarti kan ada suaminya, ada dia istrinya, ada ibunya, ada gue. Ya, gue siapa nih? Gitu maksudnya kan. Menurut gue itu penghargaan yang tertinggi menurut gue, bahwa gue ada di situ tuh salah satu apresiasi bahwa gue masuk inner circle-nya mereka gitu loh. Gue boleh. Ya itu sih. Gue tuh seneng di lingkungan yang gue merasa diapresiasi gitu loh. Nah, apresiasi itu bukan soal uang ya, maksud gue kayak soal ya penghargaan bahwa gue membutuhkan lu nih gitu. Nah, itu apresiasi sih menurut gue. Nah, habis itu banyak tuh, ya tiba-tiba ke wedding lah, tiba-tiba ke editorial fashion, terus apa lagi ya? Gue paling sampai ke fashion juga? Nah, itu gue ceritain nanti. Sampai ke gue pernah motretin ulang tahun, apa aja dah pokoknya udah, ayo aja gue bilang gitu. Sampai yang paling epic, kumpul-kumpul dansa, Ox. Itu cuma ruangannya satu ruangan, gue motretin doang. Kumpul-kumpul dansa, bayangin. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu? Ibu-ibu, bapak-bapak, satu ruangan doang, kayak, ya ruangannya satu, ada mereka meeting dulu,
meeting, makan, dansa bareng-bareng, gue foto-fotonya aja udah gitu. Ada Pak Yayi nggak? Pak Jadi Yayi kan maksud gue, cuma nah gue dan orang yang nggak pernah antipati ya, misalnya kayak pas dapat brief itu, ya nih besok kita cuman ngobrol-ngobrol atau apa, ya udah datang aja gue selalu orang yang kayak gitu loh. Jadi nggak pernah belum kayak kayak nggak seru deh, nggak gitu. Gue tuh orang yang kayak ketika ada opsi jalanin aja udah gitu. Iya. Gitu. Nah, yang Kalau fashion itu apa nih? Tahun lalu atau 2019 atau 2018 gue tiba-tiba ada kesempatan untuk fotoin Nadya Hutagalung. Aduh, pusing gue. Oke, udah pernah foto Nadya Hutagalung? Aduh, belum. Aduh, gila. Itu waktu itu ada beberapa baju. Lo kalau suatu saat ada lagi project itu terus lo nggak bisa, nggak apa-apa, gua bantuin aja nih Kak, gua fotoin. Iya. Gitu. Gue minjem alat lo aja deh gitu, nggak apa-apa. Nanti duitnya lo pegang aja nggak apa-apa. Dan asal lo tahu, maksud gue waktu datang ke spotan itu, terus ya gue pakai gear yang sama dengan gue fotoin anak-anak gue, dengan gue Zoom meeting sama lo sekarang ini gear yang sama gitu maksud gue. Jadi maksud gue, ya gue udah, ya gue nggak ngerasa harus ngasih effort apa-apa gitu ya, emang gue udah drillingnya udah tiap hari gitu, gue motret anak-anak gue, ya kayak gini sama lo juga pakai body yang ini, gear yang ini, lensa yang ini, body yang ini, udah segitu aja. Oh, nah, segitu santainya lo ketemu segitu santainya aja, ya gue bilang ya gue pakai ini gini, ya nggak apa-apa emang mau difotoin terus ya udah. Tapi lo tahu itu Nadya Hutagalung? Lo ya tahu lah. Kok santai sih? Ya lo pikir gue harus apa? Masa gue melakukan hal yang nggak gue tahu? Datang ke spotan itu gue juga nggak kayak, aduh ini mah ibaratnya kayak at any cost sih gue sikat aja. Cuman gue lebih ke, aduh gue bisa mengejar standarnya nggak gitu sih. Kekhawatiran waktu itu. Cuman ya alhamdulillah waktu itu ya nggak ada, ya sampai nggak ada komplain aja lah intinya gitu. Tapi ya dapat kredit malah bagus. Foto ini dipakai di Senayan City waktu itu. Oh gitu. Di mananya, di apanya nih Kak? Di billboard, di pokoknya yang di print ya di sosmed semua. Lo lihat Instagram gue deh, ada kok ntar gue kasih linknya ke lo. Siapa tahu bisa buat insertan. Nanti kalau ada sama Nadya Hutagalung lagi kabarin gue nanti Kak ya. Gue temenin deh, nggak apa-apa. Ya itu mah girl crush semua kan. Apalagi angkatan kita lebih spesifiknya. Iya, gila. Kayak one of apa ya? Di klipnya Cool Colors yang lagi main itu bola-bola itu. Tataplah mata ini. Aduh, lemes ya nggak tuh? Ya. Elegan, cantik itu cantik. Iya. Dan umurnya di iya, lahir batin cantiknya gitu maksud gue. Jadi kayak emang bukan yang gimana ya, kayak kita juga ngeliatnya tuh respect gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Bukan yang obses yang wah gitu, enggak, tapi kayak keren sih gitu. Iya. Gitu. Ya itu achievement sih, achievement dalam pengertian. Gue tuh orang yang juga seneng membuktikan aja sih kayak, iya ya, bisa ya. Udah, sampai itu juga gue kayak nggak ada, habis ini harus motretin siapa lagi Ratu Elizabeth gitu, kayak nggak gitu. Biasa aja. Tapi Sultan Brunei. Tapi dari segi fotografi ini, sampai sekarang lo masih tetap jalanin? Untuk jalanin dalam pengertian nggak nyari. Profesional? Begini ya, apa kayak gue sampai bisa, kalau emang gue mau, enggak gitu aja. Rasa ingin udahan tadi Andika, pada saat gue mulai awal, lo masuk, gue admit, tiba-tiba, anjir, gambarnya lebih bagus dari Narsum ini, gambarnya lebih bagus daripada hostnya. Mau di schedule tahun depan ya? Iya, gue pengen schedule tahun depan. Sampai gue punya yang sama lah minimal. Pas lo punya yang kayak gue bisa tangannya keluar di tempat locks.
bisa nembus. Udah ini ya, lo mau minum nggak, Ox? Mau kopi Iya. nggak? Udah begitu ya, set udah. Tapi intinya gue senang explore sih orangnya gitu. Jadi kalau emang bisa push ke batas yang emang bagus, ya kalau emang gue bisa, gue gitu orangnya gitu. Nah, dari situ kan ini kan, apa namanya, gue pengen tahu lo juga gimana ke karir lo sekarang gitu, Andika. Karir lo Ah, sekarang ya, maksudnya kan mm, gue lihat kan lo memulai dari apa, dari salah satu stasiun televisi yang kebetulan sport yang ini lo banget lah gitu. Walaupun nggak mm. semua sport juga ya, tapi sport ini kan salah satu yang menurut gue nih lo banget nih, passion lo banget gitu. Iya Sampai ya. akhirnya lo pindah ke stasiun televisi lain Mm. yang mungkin mulai gue lihatnya kurang lo banget gitu. Akhirnya lo masuk ke salah satu sport lagi. Akhirnya sekarang pindah lagi ke stasiun televisi awal yang Mm. bahkan udah bukan jadi lo lagi. Nah, lo Sebenarnya gimana nih Kak? mm, mengotakkan lo lagi itu kan mm, mungkin menurut apa yang lo lihat gitu ya sebenarnya. Gue Iya, juga dulu betul. awalnya kayak gitu sih. Wah, gue terbiasa sports gitu terus pindah ke berapa sekian tahun lah, sekian 2007 sampai 2013, 6 tahunan gitu di Trans 7 awalnya, terus ngerjain sport banyak soal olahraga dan lain-lain, terus pindah ke Indosiar. Peralihannya masih ke sport juga tuh karena ngerjain Premier League kan. Oh iya ya. Dua Televisi season atau itu ya, 3 Premier season. League ya. Maksudnya masih. Nah, tapi dari situ ada pendekatan yang beda nih. Waktu itu sama salah satu mentor gue namanya Mas Indra Yudhistira. Uh, uh, dapat arahan bahwa ya udah oke, ini memang sports, cuman pendekatannya pendekatan uh, entertainment gitu. Jadi kalau lo perhatiin, gue pernah bikin di sesi Premier League itu, gue nggak 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 apa ya, nggak hard gitu naruh bahwa oke, kita di acara sepak bola taruh gambar belakang sepak bola, terus Hmm. sepatu bola gitu. Nggak gitu gue menerjemahkannya gitu. Karena Mas Indra juga udah bilang ya udah nih entertainment gitu. Gue misalnya ya dari simbol-simbol itu gue bisa ambil apa The Beatles, terus ambil apa namanya box teleponnya yang di Inggris itu. Jadi icon-icon sepak bola, bukan sepak bola ya, bahkan icon-icon Inggris yang gue ambil, Mini Cooper, terus apa namanya, ya banyak hal lah gitu. Jadi cara menerjemahkan sports di situ gue bergeser tuh. Hmm. Jadi udah mulai blending ke bahwa ya nggak melulu harus harus hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus gue kebiasaan juga jadinya ke belakang. Setelah ngomongin Chelsea, gue udah nggak bilang lagi bahwa oke, ini ada Eden Hazard, dia akan bergerak dari flank kanan ke kiri. Hmm. Gue bilang itu kayak itu cuma ngulang sesuatu hal yang mereka udah tahu, si audiens udah tahu, udah lebih expert Iya. bahkan dari lo. Justru gue Hmm. pengen ngobrol hal-hal yang mungkin mereka nggak tahu. Makanya gue waktu itu pas gue nggak menghilangkan ya, tapi nambahin ada added value gitu. Misalnya kayak bilang, oke, ini Chelsea campaign-nya mereka sekarang ini lagi kerjasama sama The Simpsons, gue bilang gitu. Ada terus mereka bikin kolaborasi, pemainnya Chelsea dibikin jadi kartunnya Simpsons semua gitu. Oh, menarik juga ya. Nah, terus ya gue keluarin memang ada artikelnya, ada faktanya, bisa diobrolin gitu. Terus Betul, satu betul. itu, terus misalnya United Magazine gitu, kok di Eropa tuh concern banget ya sama jurnalnya mereka, kenapa? Terus bisa bikin kartun. Jadi gue pendekatannya pendekatan pop waktu itu, sepak bola tuh sebagai culture pop juga gitu. Nah, terus Hmm. ketika misalnya waktu ngerjain Piala Presiden yang lokal ya, tim lokal, gue juga nggak ngebahas yang terlalu hard sih. Lebih kayak bisa juga, ini jersinya apa namanya, Borneo FC waktu itu gitu. Menarik banget look-nya kayak. Jadi bahas yang hal-hal yang memang nggak biasa dibahas aja sih kalau gue gitu waktu. Punya pendekatan yang Hmm. agak beda pengennya gitu. Nah, itu historinya waktu gue ngerjain sports, tapi juga udah mulai banyak apa uh, added value-nya sih kalau menurut gue bilangnya gitu. Nah, dari situ uh, Mas Indra nge-challenge gue, Dik, gimana kalau coba ngerjain hal yang non-sports gitu di luar. Ya, tujuannya supaya kayaknya kalau udah sports, lo udah
oke lah, udah tahu banyak hal, udah Iya. takutnya cuma repetisi aja, cuma ngulang-ngulang aja. Akhirnya dapat challenge, ya udah bisa ngerjain banyak hal ya, Putri Indonesia, terus HUT, jadi ya gue tiba-tiba harus, ya bagiannya lo biasanya ngebrief soal Arsenal, MU, Milan, atau siapapun itu yang taktikal kayak gitu-gitu, lo harus ngebrief Saiful Jamil, Agnes Mo. Ini experience buat gue, hal yang baru. Harus ngobrol sama Ivan Gunawan, harus ngobrol sama siapa, Soimah misalnya gitu, dangdut misalnya, terus harus ngobrol sama siapa lagi, Isyana misalnya gitu waktu HUT, harus ngobrol sama orang-orang di Putri Indonesia gitu. Ya ini hal-hal yang baru sih. Nah, gue selalu orang yang memandang itu bukan sebagai, aduh, gue jadi keluar dari zona nyaman gue nih, atau enggak gue banget nih gitu. Nah, gue nggak pernah bilang gue orang yang kayak gitu. Justru kayak, ya ini sih kayak nambah apa ya, nambah Ilmu knowledge, baru kali ya. ya nambah ilmu baru, knowledge baru, cara nge-handling orang gitu kan, handling si A sama si B pasti beda gitu cara ngomongnya. Betul. Ya udah kayak gitu. Ya udah sekian lama itu, tapi lucunya di akhir habis Indosiar itu, terus Indosiar sama SCTV kan gabung tuh, jadi satu apa ya, kayak satu Merger joint gitu company ya, kayak namanya gitu ya. tapi productionnya aja, jadi namanya IP. Jadi satu IP itu bisa ngerjain untuk konten-konten di Indosiar, bisa ngerjain konten-konten di SCTV. Gitu. Udah sekian, berapa tahun nih, 1 tahun ya, gue juga ngerjain di situ beberapa konser gitu, konsernya ADC, sampai salah satu achievement tuh waktu itu di situ bikin Nicholas Saputra live di TV nasional baca puisi. Anjir. Iya, nggak, maksud gue untuk idealisme kita. Iya. Menurut gue, ya lu nggak bisa tiap hari kali ngelakuin itu, menurut gue gitu. Betul. Di openingnya Nicholas Saputra baca puisi gitu. Dengan stigma konten-konten TV yang lo tahu sendiri saat ini kayak gimana, ya itu baru berlangsung beberapa tahun lalu. Kayaknya gue sih masih bisa keep itu, bahwa ya ini achievement sih kalau gue gitu. Tetap harus ada kerja untuk hal-hal yang sedemikian lah kalau menurut gue. Iya, nggak bisa kita tuh bekerja sesuai memang dari awal ya di situ aja kan. Kali-kali kita harus ngerasain pindah track gitu ya. Sensasinya ada yang baru, dan akhirnya itu membuat lo tumbuh aja sih kalau gue ngerasa sekarang. Makanya gue melihat segala sesuatu hal dari hal yang dari sudut pandang yang positif terus akhirnya kayak gitu. Nah, terus dari Indonesia TV itu, nah lucunya habis itu di offering sama beIN Sports gitu, ada which is beIN Sports itu waktu itu konten suppliernya Premier League yang ke MTech Indonesia TV. Nah, gue di hire di situ, akhirnya join ke productionnya mereka sekitar 2-3 tahun ya, 2-3 musim lah, lupa gue persisnya. Gitu. Nah, di situ gue dapat pembelajaran yang luar biasa, beda banget lagi. Di situ tuh bener-bener gayanya apa ya, gitu. Kerjaan semua by email. Udah nggak di-guide lagi kayak harus apa ya, nanti lo tau gak sih kalau kerjaan di yang sifatnya masih tradisional ya menurut gue, kayak bikin grup WhatsApp nih, grup WhatsApp. Nanti jangan lupa ya gini gitu. Ininya diginiin ya. Udah tuh konteks kerjaan, tapi ntar jawabannya, iya bentar ya, tapi lagi ini. Ini seru juga ya gini. Udah kemana-mana tuh. Jadi ngerti nggak lo? Iya. Ngerti Pasti gue. udah ngalamin ya kalau di. Uh-huh. Jadi ngomong konteks kerjaannya sekian, terus lari-lari tuh kemana-mana. Jadi akhirnya drama misalnya gitu. Di BIN gue belajar soal. Lebih saklek gitu ya. Saklek sih. Lo dikasih ini aja, dikasih target lo aja. Misalnya Dika, lo bikin ini. Udah nggak dijelasin, tapi ntar diiniin dulu ya, lo datang jam segini. Udah nggak ada. Jadi terserah semua metode kerja lo gimana. Intinya orientasinya output aja. Outputnya bener, pas live smooth, nggak ada apa-apa, itu gitu. Itu aja yang dipegang.
Baru nanti dihajar di review lagi, enggak? Bisa, iya. Ya itu Oh. pastinya. Tapi ya fair lah untuk itu. Tapi kan ini Hmm, maksudnya dua gaya yang beda ya. Lo nggak iya. dituntun, didikte, disuapin, harus gini, 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 gini. Gitu. Ya hal-hal yang baik waktu gue sempat di Bein Sports ya gue pegang sampai sekarang juga sih. Apa Hmm. kayak apa ya komunikasinya efisien menurut gue gitu. Terus standar standar kepercayaan yang tinggi gitu maksud gue. Oh. Kayak enggak ya udah. Lo ngerti gak sih kalau gue dulu pernah nulisnya gini mengibaratkan kayak uh, Sebastian Vettel ditarik Ferrari. Vettel tuh udah nggak dikasih tahu Vettel ini gasnya ya, ini Hmm. setirnya, ntar kalau nyalainnya di sini, ntar ini remnya nih, lo udah nggak di situ gitu. Tapi Sebastian Vettel ditarik ke Ferrari tuh lo udah ngomongin gagasan-gagasan besar. Ini kita Ferrari mau gini 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 gini. Lo udah nggak dituntun yang sampai hal-hal yang kayak nanti masuk kantor jam segini ya, ininya gini, itunya gini, nanti kalau ya nggak di situ. Lo udah pernah gaji dolar? Belum. Oh iya, di gua udah. Aduh. Ngerasain, paling ngerasain. Kurang ajar Andika. Nah, di situ tapi menurut gue gini, gue Itu menaruh dolar posisi sampai ini juga, sampai kayak waktu itu Pangeran Sihaan juga itu kan di situ juga ya. Itu juga dong, mereka-mereka itu dolar-dolar juga semuanya. semua dong. Luar biasa. Semua. Gila. Terus Andika? Iya jadinya uh, uh, gue di momen itu sih kayak ngomong ke diri gue sendiri, maksudnya ini penghargaan tersendiri buat gue secara achievement karir atau apapun. uh, ya banyak lah orang-orang yang gue kenal dan baik banget di sana. Jadi apa? Sebelumnya gue gak pernah punya riwayat apa-apa sama mereka secara kerjaan gitu. Waktu itu di hire ya karena memang ya gue melihatnya murni karena gue sebagai profesional gitu loh. Jadi bukan karena gue kenal si A, kenal si B, kenal si C. Enggak kayak gitu sih gue ngerasa. Jadi di situ gue bisa ngomong ke diri gue sendiri bahwa ya karena gue melakukan ini, gue dapat ini gitu. Nah, ya itu sih gue selalu berusaha ada momen-momen bahwa gue bisa ngomong ke diri gue sendiri ya gue untuk hal ini gue ya, puas alhamdulillah kayak gitu. Nah di situ juga ya salah satu yang menurut gue secara finansial gue spesifik banget sih apa gitu. Yeah. Nah ini satu kredit lagi Ox, gue tuh orang yang nggak pernah bargain ketika misalnya pindah kantor ya. Jadi ketika misalnya gue di offering sekian, gue iya aja langsung gitu. Paling gue lebih ke ngobrol ke misalnya sama Via, gue di offering segini benefitnya, ya nggak, ya udah iya. Dan gue nggak pernah tambahin dong, lagi deh gitu, nggak pernah. Jadi emang karena gue ngerasa ya itu nilai gue di situ sebenarnya sejujur-jujurnya. Jadi kalau emang dia benar-benar mau dapetin gue ya pasti dia bagusin. Sebenarnya kan sesimpel itu. Tapi kalau nggak pengen-pengen banget, ya dibikin nggak menarik mungkin kalau gue gitu. Tapi ya alhamdulillah maksudnya dari situ aja gue akhirnya tahu oh ya gue sangat diinginkan gitu loh. Nah itu yang mahal kan, maksud gue kayak merasa lu ketika tahu posisi lo diinginkan, diharapkan, betul. ya itu sih mewah menurut gue. Dan akhirnya lo sekarang terakhir lo balik lagi ke ini ya, ke apa? Ke awal mula lo sebagai Nah itu menarik lagi. tempat. Jadi akhirnya dalam dunia kerja itu lo nggak bisa pergi dengan sebuah hal yang apa ya kekanak-kanakan lah, misalnya sebel, emosi atau kayak apa David ya? Luiz ya, kayak David Luiz lah ya gitu ya Nika ya. Kita harus jadi David Luiz menurut gue, harus Jose Mourinho. Bagus tuh. Jadi intinya gini, dalam pekerjaan lo nggak usah pakai perasaan-perasaan amat lah, nggak usah udah. David Luiz tuh gitu. Dari Chelsea ke Arsenal, udah santai aja. Ngapa emang? Iya. Nggak, maksudnya intinya akhirnya kan gue baru ngalamin nih, pernah dari kantor A terus ke kantor A lagi gitu. Akhirnya kalau bukan karena mungkin
attitude gue atau integritas gue atau skill gue yang mereka pandang misalnya kayak ya oke lah si Dika kita tarik lagi gitu kan, bisa aja gue janganlah si Dika nih emang mungkin nyebelin, malesin orangnya gitu, nggak deh gue. Iya. Jejak itu sih yang harus lo pastikan ketika lo misalnya cabut dari satu tempat, ya itu benar-benar oke lah nama lo gitu, nggak bikin PR karena someday bisa aja lo balik lagi gitu. Ya Iya, akhirnya gue iya. terdewasakan lah di situ bahwa oh iya ya benar-benar jangan kira kalau lo udah cabut terus nggak bisa balik lagi, ya bisa banget. Lo megang apa nih sekarang, Dika? Oh gue macam-macam dari 2 tahun terakhir udah talk show apa ya, hitam putih, terus ke apalagi konser Sheila on Seven, terus terakhir Gigi konsernya, terus kalau awarding ada 2 awarding lah, Sports Awards, ada apa Indonesia Sports Awards sama Celebrity Awards gitu. Jadi awarding kan genrenya banyak ya kalau di TV. Sekarang gue lagi megang magazine Korean Wave. Iya. Nah ini Dan hal lo, baru juga menurut gue. dan lo sangat menjiwai kayaknya. Ya biasa apa namanya, bisa karena terbiasa akhirnya kalau menurut gue. Dan Iya. akhirnya kalau lo udah datang dengan open minded ya, pasti lo bisa dapat segala hal-hal yang baik di situ. Tapi kalau lo udah datang dengan apaan sih nih, gitu, lo akan ngelihatnya salah aja gitu semuanya gitu. Jadi emang ini soal mindset sih menurut gue. Walaupun mungkin apa nih Ini aneh lo nih dari menurut gue. Ini lo Apa? apa ada masukan juga nggak dari Kalista gitu ke yang Koreaan ini? Oh ada dari istri gue ada, dari Kalista ada, Oh bisa gitu komen lah ya. intinya gitu, bisa komen intinya gitu. Nah gue kan sebenarnya nggak expert banget soal konten Korea, Iya. tahu, tapi nggak yang gimana banget. Wah si ini tuh ininya ini, lagunya ini, gue nggak sebegitunya gitu. Tapi lo IG lo sekarang cukup Korea juga nih. Tapi ini sih mungkin yang akhirnya gue paham sih, waktu itu gue sempat mungkin ada satu sesi ngobrol sama beberapa mentor gitu, mungkin gue punya ketertarikan terhadap visual gitu. Jadi misalnya gue mendeskripsikan visualisasinya apa, mendeskripsikan apa, visualisasi seperti ini, dan gue mungkin agak nggak terlalu sama gitu loh. Gue inget ini gue pernah punya sesi itu loh, kalau salah di task force ya sama Mas Indra juga. Jadi suatu karyawan production tuh dikumpulin gitu satu lantai, bagiin kertas. Ini udah teman-teman bikin ya pemandangan gunung katanya gitu, gambar terus semua, oke kumpulin gitu. Kumpulin, nggak berapa lama diumumin, gue dapat voucher Carrefour lah intinya gitu. Gue jual 1 gambar gue. Nah, yang lain itu mungkin semua tuh, lo tau gak sih gambar pemandangan yang gunungnya 2, ada jalan, ada matahari, ada awan. Mostly kayak gitu. Nah, gue waktu itu gambarnya bintang, ada 1 buletan, gambar bumi, terus judulnya gue bilang gunung dilihat dari luar angkasa, gue tulisnya gitu. Kan briefnya kan cuman gambar gunung gitu. Yang lainnya semua gambar gunung. Gambar pemandangan ya. Pemandangan gunung gitu, lupa gue. Nah, tapi gue tulisnya gitu. Gue tidak menyalahi briefnya, gue hanya mencoba ngelihat dari perspektif yang lain. Berbeda ya. Itu aja, makanya. Nah, gue tuh gitu. Nah, mungkin sampai sekarang kenapa gue juga mungkin ada kayak hal-hal yang baru, mungkin ada kesempatan yang buat gue untuk explore, ya mungkin karena kebiasaan gue yang itu kali. Maksudnya kayak, ya itu coba ini. Nah, lucunya sekarang di program yang gue pegang terakhir ini namanya kan Daebak. Jadi kayak magazine Korean Wave, one of, ini satu-satunya kali di free to air sekarang gitu. Nggak ada lagi yang kayak gitu. Nah, ini justru gue bisa buka kerjasama gitu untuk konten partnership itu misalnya ke SM Entertainment, ke Netflix, ke CGV, ya
ya akhirnya gue nambah lagi nih gitu maksud gue, ngerti nggak? Gue sih nganggapnya knowledge gue nambah lagi. Kalau dulu gue mungkin gue bisa ngerjain sports, gue bisa tahu bikin sports, bisa apa gitu. Nah sekarang gue nambah lagi yang akhirnya kalau gue sih selalu pakai kacamata itu sih akhirnya. Ya ini sih soal knowledge aja sih, gitu menurut gue. Mengidolakan Oki Alexander, terus juga catatan si Boy gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba lo dapat kesempatan ketemu sama Ikang Fauzi dan dia nyanyiin lagu Boy gitu. Itu lo Nah rasanya itu udah gimana kejadian, nih? itu udah kejadian. Oh, udah kejadian nih? Udah kejadian justru. Nah gue udah kejadian waktu gue di Indosiar, jadi megang program apaan gue lupa, bintang tamunya Ikang Fauzi. Gue udah sempat nge-record deh, kalau nggak salah sempat naruh di pet apa di mana gue lupa. Dia nyanyi itu, siapa tak kenal dia itu, Boy anak orang kaya itu. Gue ya sampai foto-foto ambil videoin gitu itu. Itu salah satu goks gue bilang gitu. Itu udah pernah kejadian. Tapi yang belum kejadian itu, gue pengen ketemu Ongki Alexander sendiri. Pengen foto gue. Belum pernah ya? Belum pernah. Nah jadi itu ada momen yang inget gak sih lo ada film Catatan Harian si Boy yang remake-nya, yang Abimana. Oh iya. Putra Matuta ya kalau nggak salah direkturnya. Nah terus pas premiernya gue diundang, terus ada dapet info Ongki Alexander dateng katanya gitu. Wah pecah nih gue bilang. Gue dateng, akhirnya dapet kabar pokoknya dia sakit atau apa berhalangan nggak datang. Patah hati gue. Gue cuman ketemu sama ini Betari Karlinda yang jadi Betari Karlinda yang jadi adiknya Boy. Ina. Oh iya. Ina. Tahu. Ya, gue foto. Tapi tujuan hidup gue saat utamanya ini, nggak. tujuan utama belum. Mungkin Tuhan menyimpannya di suatu hari nanti. Ada momennya kali. Nah, kenapa gue juga salah satu momen gue kenapa kayak ngapain sih Ongki Alexander atau Catatan si Boy dulu tuh ini kan, gue kayak ngerasa dulu hidup gue kan kayak ya biasa-biasa aja gitu, bahkan cenderung kayak ya getir lah gitu ya. Tapi gue itu sempat nonton ke bioskop, gue inget banget di Pamulang tuh gue nonton Catatan si Boy, Pak. Ada scene yang dia pulang pagarnya kebuka sendiri terus Boynya buka kaca ke pas satpam gini gitu, terus pagarnya tuh. Terus adegan-adegan berikutnya yang dia sholat, terus ngelindungin cewek-cewek dari berantem gitu. Wah, tuh ini banget. Oh, ini kita banget gitu. Enggak, gue menjadikan itu, harus gini sih. Iya nggak sih? Iya, gitu. betul. Jadi ya, bukan Ongki Alexandernya sih dalam hal ini, tapi lebih kayak karakter itu gitu. Nah, kebetulan kan yang mainin Ongki Alexander, jadi gue ngerasa, ya sedikit banyak ada pengaruh itulah untuk hidup gue gitu. Oh, harus gini nih. Gitu. Oke, Dik. Sebelum gue tutup, lo ada nggak closing statement gitu untuk yang nonton dialog di episode 4 ini, Andika? Waduh, buat penonton setia dialog episode 4, gue closing statement-nya paling kalau gue ngerasa sekarang hidup mengajarkan gue untuk selalu ngelihat setengah isi daripada setengah kosong. Itu satu. Jadi sejelimet-jelimetnya tetap cari hal-hal yang baik pasti ada aja di momen itu. Nah itu somehow ntar akan gelundung. Menurut gue dua hal ya, kayak kebaikan atau hal-hal yang jelek. Kalau makin gelundung ya makin efeknya sama gitu, makin snowball effect kan, makin bola salju. Jadi lo tinggal sebenarnya pilih yang mana, mau yang mana, dan itu semua keputusan kan ada di kita gitu. Nah ini terkait dengan banyak hal sih ya, di keluarga, pekerjaan, apalagi ya, misalnya pertemanan dan lain-lain. Jadi kalau lo mau pilih hal yang baik ya dan konsisten dilakukan terus ya, ujungnya pasti juga oke, baik gitu maksud gue. Itu sih yang bisa gue coba, bahkan dari keadaan yang memang menurut gue nggak ideal ya, karena gue juga mungkin ada fase yang bukan 0 bahkan minus gitu. Jadi ya itu prosesnya sih harus dihormati menurut gue. Tetap konsisten sampai akhirnya ntar ada momen yang lo bisa bilang oh iya sih bener gitu.
Jadi ya apa ya? Kalau di Islam tuh apa sih? Tawakal dan ikhtiar sih maksud gue ya. Iya. Berserah tapi tetap jalan juga gitu. Gitu, Oks. Oke, Andika, terima kasih banyak udah mau ngobrol-ngobrol Di sama kajian kita kali ini. di Ya. kajian kali ini. Sedap. Terus juga buat yang nonton juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di dialog episode selanjutnya. Terima kasih.